Kuliah kerja nyata atau biasa dikenal dengan sebutan KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan belajar untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi, lalu membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya permasalahan yang ada di lingkungan lokasi KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Arga Widyananta, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang dengan nomor NIM 210101191200009. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal video tadi, bahwasanya di video kali ini akan menampilkan dan mengisahkan kegiatan KKN tematik saya selama melakukan kegiatan KKN tematik pulang kampung. Selain itu, tema dari KKN yang diangkat pada tahun ini adalah sinergisitas antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan KKN tematik ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Sudah 2 tahun belakangan ini, yang dimulai dari tahun 2020, kegiatan KKN ini tidak dilakukan di lokasi yang dipilih oleh universitas, melainkan lokasi kegiatan KKN ini ditentukan dari kampung halaman atau domisili tempat tinggal mahasiswa itu. Nah, hal ini terjadi karena menimbang kondisi pandemi saat ini yang ada di Indonesia. Nah, untuk saya sendiri, saya melakukan kegiatan KKN di kampung halaman atau di kabupaten kelahiran saya, yaitu Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Saya melakukan kegiatan KKN tematik bersama dengan teman-teman saya dari mahasiswa Universitas Diponegoro dan yang sama-sama berdomisili di Kabupaten Kudus. Kegiatan KKN yang kami lakukan itu berada dalam lingkup desa, sehingga walaupun kegiatan KKN tematik ini dalam lingkup regional wilayah kabupaten, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan secara individu di desa masing-masing mahasiswa tempat tinggal. Untuk KKN saya sendiri dilakukan di salah satu RT di Desa Kirik yang terdapat di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi KKN saya yaitu berada di RT 2 RW 3 yang terletak di Jalan Honggoyudo, Desa Kirik. Lokasi ini memiliki beberapa potensi wilayah seperti adanya sekolah dan juga madrasah keagamaan dan juga beberapa UMKM, salah satunya seperti toko sembako ternama yang menjual beraneka ragam bahan pokok dan aneka jajanan lainnya. Ada juga CV Trijaya yang bergerak di bidang properti serta adanya showroom mebel kayu di beberapa rumah warga. Tidak hanya itu, di lokasi ini juga memiliki musola sebagai tempat ibadah warga RT 2 RW 3 sehari-hari. Dengan beberapa potensi wilayah tersebut, di wilayah lokasi KKN saya juga terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya adalah masih belum meratanya vaksinasi bagi warga RT 2 RW 3. Hal ini berbahaya karena mengingat vaksinasi sangat penting untuk meningkatkan imun tubuh. Oleh karena itu, jika warga terkena virus COVID-19 akan mengganggu perekonomian warga RT 2 RW 3. Selain itu, kesadaran akan 3M yang kurang mengingat sekolah sudah melaksanakan PTM juga menjadi masalah. Masalah yang lain muncul dengan adanya proyek pembangunan musola sebagai tempat ibadah warga RT 2 RW 3. Ternyata terdapat beberapa pekerja yang belum mematuhi 3M. Oleh karena itu, dengan adanya KKN tematik kerjasama Undip dengan UNICEF ini diharapkan dapat membawa perubahan kepada masyarakat RT 2 RW 3. Mengawali kegiatan KKN saya di sini, kami peserta KKN yang berasal dari Kabupaten Kudus melakukan kegiatan perizinan ke kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus. Setelah mendapatkan izin dari Kabupaten Kudus, kami langsung menyerahkan surat perizinan tersebut kepada desa masing-masing tempat mahasiswa melakukan KKN. Keesokan harinya, saya langsung memberikan surat izin dari kabupaten kepada Kepala Desa Kirik. Selanjutnya kami melakukan diskusi terkait permasalahan yang ada di Desa Kirik untuk selanjutnya memikirkan untuk program kerja yang akan saya lakukan. Setelah mendapat izin dari desa, saya langsung memberikan surat izin kepada Ketua RT 2 RW 3 dan melakukan
kegiatan diskusi terkait permasalahan dan hubungannya dengan program kerja yang akan saya lakukan. Saya juga melakukan perizinan ke Kepala Sekolah MINU Surewiyah Kirik sebagai tempat lokasi program kerja KKN saya. Selain itu, berkaitan dengan program kerja saya juga melakukan perizinan ke Ketua Proyek Pembangunan Musola di RT 2 RW 3. Setelah selesai mengurus perizinan KKN tematik, kemudian saya melakukan survei ke tempat lokasi KKN saya, yaitu di Sekolah MINU Surewiyah dan juga ke Proyek Pembangunan Musola Baitur Rohim RT 2 RW 3. Di sini saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan ketua proyek terkait program kerja yang akan saya jalankan. Dalam kegiatan KKN tematik kerjasama Undip dengan UNICEF ini, masing-masing mahasiswa diminta untuk membuat 2 program kerja utama yang berhubungan dengan percepatan vaksinasi dan juga pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk membuat 2 program tambahan, yaitu melakukan pemantauan 3M melalui aplikasi WhatsApp dan juga membantu pendataan imunisasi dasar lengkap atau IDL pada Baduta di masa pandemi. Untuk program pertama saya mengajak masyarakat RT 2 RW 3 secara door to door dari pintu ke pintu untuk mengikuti vaksinasi yang dilakukan di puskesmas. Saya juga membuat sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi melalui poster dan X-banner. Program saya ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya warga yang belum mengetahui informasi terkait jadwal vaksinasi. Padahal sebenarnya warga ingin mengikuti vaksinasi namun terkendala oleh media informasi yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya ajakan secara door to door dan dengan adanya poster dan X-banner yang saya berikan, warga akan mengetahui informasi terkait jadwal vaksinasi, tempat vaksinasi, dan kontak person yang bisa dihubungi untuk mengetahui jadwal vaksinasi terdekat. Untuk program kedua, saya membuat modul PTM Aman dan modul Proyek Aman. Modul ini berisi panduan dan tata cara yang berkaitan dengan PTM di sekolah dan proyek yang aman dari COVID-19. Program ini dilatar belakangi karena sudah dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi. Dengan adanya modul ini, warga sekolah baik kepala sekolah maupun guru, serta murid, bahkan orang tua murid bisa mengetahui tata cara agar terhindar dari penularan COVID-19. Begitu pula di wilayah konstruksi, dengan adanya modul ini, para pekerja dan stakeholder terkait bisa mengetahui tata cara agar terhindar dari penularan COVID-19. Di dalam modul ini juga terdapat tata cara untuk melakukan pemantauan 3M melalui aplikasi WhatsApp. Selain modul, saya juga membuat poster dan video tata cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut anjuran WHO. Poster ini nantinya dipasang di tempat cuci tangan sekolah maupun di proyek. Harapannya, dengan adanya poster ini, masyarakat selain mengetahui pentingnya cuci tangan, juga mengetahui tata cara mencuci tangan yang benar. Saya juga membuat video tata cara cuci tangan yang benar sebagai visualisasi dari poster yang nantinya berguna untuk masyarakat umum agar mereka teredukasi dan bisa melakukan kegiatan cuci tangan dengan benar. Video ini saya sosialisasikan melalui media sosial YouTube di channel saya Arga Ananta. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa selain 2 program utama, mahasiswa KKN tematik Undip dengan UNICEF juga diminta untuk membuat 2 program tambahan. Program tambahan yang pertama adalah melakukan kegiatan pemantauan 3M melalui aplikasi WhatsApp. Kegiatan pemantauan ini dilakukan setiap hari dengan minimal 1 kali sekolah dan 1 kali di tempat umum. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat atau persentase kepatuhan masyarakat terkait 3M. Untuk nantinya bisa digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Saya melakukan pemantauan sebanyak 68 kali, baik itu di sekolah maupun di tempat umum. Sekolah yang saya pantau berada di MINU Surewiyah dan tempat umum yang saya pantau berada di Musola Baitur Rohim RT 2 RW 3. Selain melakukan pemantauan, saya juga memberikan edukasi kepada warga sekolah dan jamaah Musola Baitur Rohim agar tetap mematuhi protokol 3M dan mengajak warga untuk ikut membantu dan ikut menjadi relawan dalam program tambahan ini dengan melakukan kegiatan pemantauan 3M melalui aplikasi WhatsApp. Untuk program tambahan kedua, yaitu membantu melakukan pendataan terkait imunisasi dasar lengkap atau IDL pada Baduta di masa pandemi.
Saya berkoordinasi dengan bidan desa agar bisa ikut serta dalam kegiatan imunisasi dan juga agar bisa memberikan edukasi terkait KIPI agar warga bisa mengikuti imunisasi. Tidak semua warga itu bisa mengetahui informasi vaksinasi dengan mudah dan gampang. Terkadang perlu adanya upaya menjemput bola dari pihak atas. Nah, dengan adanya mahasiswa KKN tematik Undip UNICEF ini, warga sangat terbantu sekali karena mahasiswa ini mengajak warga secara door to door untuk mengikuti vaksinasi. Pembeli biasanya bercerita kalau mereka sulit mendapat informasi terkait jadwal vaksinasi. Nah, dengan adanya poster ajakan vaksinasi di toko saya ini, pembeli biasanya tertarik dan menanyakan informasi vaksinasi kepada saya. Lalu saya arahkan kepada mahasiswa KKN tematik Undip untuk selanjutnya dicarikan informasi jadwal vaksinasi terdekat. Jadi warga sangat terbantu dengan adanya program ini. Panitia proyek semakin tersadarkan dengan adanya sosialisasi dari mahasiswa KKN tematik Undip tentang pentingnya 3M untuk mencegah COVID-19 di lingkungan proyek. Poster cuci tangan juga sangat mengedukasi warga tentang cara cuci tangan yang benar.